Hai teman-teman, selamat datang di channel Gudang Film. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas alur cerita film yang berjudul Letter from Iwo Jima. Film ini disutradarai oleh Clint Eastwood dan diperankan oleh Ken Watanabe, Kazunari Ninomiya, Ihara Ryokase, Shido Nakamura, serta Hiroshi Watanabe. Letter from Iwo Jima menceritakan kisah rakyat sipil Jepang yang dipaksa mengikuti perang antara Jepang dan Amerika Serikat di Pulau Iwo Jima pada Perang Dunia Kedua. Tapi sebelum kita masuk ke dalam ceritanya, bagi kalian yang baru gabung ke channel ini, jangan lupa untuk klik tombol subscribe serta aktifkan tombol loncengnya agar tidak ketinggalan video terbaru dari channel ini. Film dibuka dengan sekelompok arkeolog Jepang yang menjelajahi terowongan pada Pulau Iwo Jima tahun 2005, di mana mereka menemukan sesuatu benda di dalam tanah. Scan dilanjutkan pada tahun 1944 di Pulau Iwo Jima, di mana diperlihatkan seorang pria yang tengah dipaksa kerja. Pria itu bernama Saigo yang tengah menggali sebuah parit di tepi pantai bersama peletonnya guna mempersiapkan pertahanan di daerah pesisir pantai. Sementara itu ada sebuah pesawat yang mendarat di Pulau Iwo Jima yang ternyata adalah Letnan Jenderal Tadamichi Kuribayashi. Ia datang untuk menjalankan komando garnisun dan segera melakukan pemeriksaan pertahanan pulau. Sementara di sisi lain, Saigo bersama temannya Kashiwara mendapat kekerasan dari Kapten Tanida karena melakukan pembicaraan yang dianggap tidak patriotik. Beruntung Jenderal Kuribayashi datang dan menyuruh Kapten Tanida untuk menghentikan tindakannya serta menyuruh para pekerja untuk beristirahat sembari makan. Dan waktu pun berganti malam. Jenderal Kuribayashi yang kembali ke tendanya setelah berkeliling segera mengatur strategi pertahanan baru, walaupun beberapa orang tidak setuju. Di lain sisi ada Saigo yang sedang berlatih menembak. Akan tetapi ia sangat lemah dalam hal militer termasuk menembak. Saigo beberapa kali meleset dalam menembak yang membuat Kapten Tanida marah. Para prajuritnya terlihat berjalan beriringan melewati pemukiman penduduk, dan Jenderal Kuribayashi melihat keadaan para penduduk yang membuatnya teringat sewaktu ia berada di Amerika, karena di sana semua sudah serba modern. Ia lalu menyuruh asistennya untuk segera mengevakuasi rakyat sipil. Singkat cerita, Jenderal Kuribayashi bertemu dengan Letnan Kolonel Takeichi Nishi, seorang peraih medali emas dalam olahraga palang rintang. Kuribayashi mengajaknya untuk makan malam bersama. Ia pun datang dan Kuribayashi melakukan makan malam bersama Nishi sembari membicarakan mengenai strategi yang akan Kuribayashi buat untuk mempertahankan Pulau Iwo Jima dari serangan Amerika Serikat. Sementara itu, kondisi gizi yang sangat buruk telah memakan banyak nyawa para perwira, salah satunya yaitu Kashiwara, sahabat Saigo, sehingga para tentara pun mulai menggunakan gua sebagai tempat perlindungan yang lebih layak. Sementara posisi Kashiwara digantikan oleh perwira tinggi Shimizu yang tiba di Pulau Iwo Jima sewaktu para tentara selesai membangun gua. Saigo yang tahu hal itu menduga bahwa Shimizu adalah mata-mata dari Kempeitai, pasukan militer negara Jepang yang dikirim untuk melaporkan para tentara sipil yang tidak setia kepada negara Jepang. Saat pagi harinya, Saigo yang sedang makan menceritakan masa lalunya sebagai pembuat dan penjual roti yang kebetulan terpilih menjadi prajurit sipil dan terpaksa harus meninggalkan sang istri yang tengah hamil sendirian di rumah. Di sisi lain, Osugi yang mendatangi tenda Kuribayashi berbicara kalau apa yang dilakukan Kuribayashi dengan membuat terowongan akan sia-sia tanpa adanya bantuan armada dari Jepang. Para pasukan akan bertahan tidak lebih dari 4 hari. Akan tetapi Kuribayashi tetap kokoh dalam pendiriannya. Walaupun kita sudah dipastikan kalah dalam 4 hari, dengan adanya terowongan setidaknya kita punya tambahan waktu untuk mempertahankan Pulau Iwo Jima, dan langsung menyuruh Osugi pergi kota untuk meminta bantuan. Sementara itu, Kolonel Nishi yang mendengar percakapan Osugi tentang ketidaksukaannya kepada Jenderal Kuribayashi sebelum meninggalkan Pulau Iwo Jima, ia segera memberitahu dan memperingatkan
kepada Kuribayashi untuk berhati-hati dengan Otsuki. Tak lama kemudian, banyak pesawat Amerika yang secara tiba-tiba membombardir tenda-tenda tentara Jepang yang mengakibatkan banyak pasukan Jepang yang gugur dalam penyerangan tersebut, serta hancurnya beberapa aset penting yang ada di Pulau Iwo Jima. Setelah kejadian itu, beberapa hari kemudian seluruh pasukan marinir beserta kendaraan tempurnya berangkat menuju Pulau Iwo Jima, yang membuat Jenderal Kuribayashi segera memberitahu pasukannya agar segera mempersiapkan diri mereka untuk perang melawan Amerika. Sementara itu, Saigo yang tengah membuang kotoran melihat kapal marinir Amerika telah mengepung pulau itu. Jenderal Kuribayashi yang melihat itu menunggu pasukan Amerika masuk ke dalam pantai, yang lalu menyuruh pasukannya untuk menembak. Peperangan besar akhirnya terjadi. Banyak pasukan Amerika yang gugur dalam hari pertama. Lalu serangan beralih di Gunung Suribachi. Saat hendak meminta lebih banyak senapan mesin dari sang komandan Suribachi, Saigo tidak sengaja mendengar percakapan sang komandan bersama Jenderal Kuribayashi yang memerintahkan melalui radio untuk menarik mundur semua pasukan. Namun komandan mengabaikan perintah jenderalnya dan malah memerintahkan pasukannya untuk bunuh diri. Banyak pasukan yang akhirnya bunuh diri menggunakan granat. Saigo berhasil meyakinkan Shimizu untuk melarikan diri dan bergabung bersama pasukan Gunung Utara untuk melanjutkan peperangan. Di tengah perjalanan mereka menemukan dua tentara lainnya, tetapi salah satu tentara itu dibakar tentara Amerika dengan menyembur api. Mereka pun segera menangkap tentara itu dan menusuknya hingga tewas. Saigo dan para tentara di Gunung Suribachi mencoba melarikan diri dengan Letnan Kolonel Oiso pada saat malam hari. Tetapi mereka justru lari ke arah para marinir Amerika yang sudah bersiap untuk menembak, yang berakibat terbunuhnya semua tentara kecuali Saigo dan Shimizu. Mereka melarikan diri ke jalur yang lebih aman hingga sampailah mereka ke Gunung Utara. Tetapi mereka berdua justru dituduh oleh Letnan Ito yang menganggap Saigo dan Shimizu adalah pecundang karena tidak setia dengan teman-temannya. Ito mengangkat katana untuk mengeksekusi mereka berdua, tetapi lagi dan lagi Kuribayashi datang dan menyelamatkan Saigo dengan memastikan perintahnya untuk mundur. Ito bersama para pasukannya mencoba kembali menyerang tentara Amerika yang sudah menguasai Gunung Suribachi, tapi korban semakin bertambah sehingga mereka diberitahu untuk berkumpul kembali bersama dengan Nishi. Sementara itu, Ito yang tetap ingin menyerang marinir Amerika pada akhirnya menuju ke perbatasan Amerika Serikat dengan membawa 3 ranjau, berniat untuk melempar dirinya sendiri di bawah tank Amerika. Sementara Nishi berhasil menangkap satu prajurit Amerika untuk berbicara kepada tentara tersebut. Ia bernama Sam. Namun setelah ngobrol sama Sam akhirnya tewas karena luka tembakan pada dirinya. Saigo berencana untuk menyerang dan Shimizu mengungkapkan bahwa ia dipecat dengan tidak hormat dari Kempentai karena tidak menuruti perintah untuk membunuh seekor anjing sipil yang membuat dirinya dikirim menuju Pulau Iwo Jima. Marinir Amerika kembali membombardir markas Komandan Nishi yang membuat dirinya buta karena pecahan peluru dan memerintahkan Letnan Okobu bersama pasukannya untuk mundur meninggalkan Nishi bersama sebuah senapan di dalam gua. Setelah pergi, para tentara mendengar sebuah tembakan dari dalam gua Nishi. Singkat cerita, Shimizu yang putus asa akhirnya membelot dan menyerah kepada marinir Amerika. Tapi kemudian ia ditembak oleh penjaganya. Sementara Letnan Okobu harus terbunuh saat ia dan prajuritnya tiba di posisi Kuribayashi. Saigo akhirnya bertemu Kuribayashi dan ia merencanakan satu serangan terakhir kepada Amerika. Kuribayashi memerintahkan Saigo untuk menghancurkan semua dokumen, termasuk suratnya sendiri dengan cara membakarnya. Malam itu Kuribayashi meluncurkan serangan kejutan terakhir. Sebagian besar prajurit terbunuh dalam pertempuran itu dan Kuribayashi terluka parah, tapi ajudan pribadinya Letnan Fujita menyeretnya meninggalkan pertempuran itu
Keesokan paginya, Kurubayashi memerintahkan Fujita untuk memenggal kepalanya, tapi Fujita ditembak oleh penembak jitu Amerika sebelum ia melakukan perintah Kurubayashi. Beruntung Saigo muncul setelah ia mengubur beberapa dokumen dan surat-surat. Kurubayashi meminta Saigo untuk menguburnya di mana dia tidak akan ditemukan, lalu menarik pistolnya, pistol M1911 buatan Amerika Serikat, sebuah pistol pemberian Amerika sebelum perang dengan Jepang. Saigo yang menangis akhirnya menguburnya. Kemudian para marinir menemukan mayat Fujita serta seorang marinir menemukan pistol Kurubayashi. Mereka menelusuri daerah itu dan menemukan Saigo dengan sekopnya. Saigo sangat marah dan menyerang para marinir dengan sekopnya. Namun karena terlalu lemah untuk bertempur, ia pingsan dan dibawa ke pantai sebagai tahanan perang. Terbangun dari pingsannya, Saigo melihat matahari terbenam sembari tersenyum. Di akhir film kita diperlihatkan kembali pada tahun 2005. Sekelompok arkeolog menyelesaikan penggalian mereka dan menemukan sekantong dokumen serta surat-surat yang dikubur Saigo. Lalu mereka membukanya dan film pun tamat. Oke guys, mungkin sekian pembahasan film pada video kali ini. Semoga kalian suka dengan konten ini dan jangan lupa untuk tinggalkan like, comment, share, serta subscribe juga ya teman-teman. Akhir kata, see you to the next video and bye-bye.